Halo semua, perkenalkan nama saya Novianto Panji Asmara dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mula Warman. Saat ini saya ingin membahas mengenai ekonomi kreatif. Nah, sudah tahu belum apa itu ekonomi kreatif? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Apa sih ekonomi kreatif itu? Ekonomi kreatif adalah konsep bidang perekonomian yang lebih mengutamakan di bidang era ekonomi yang baru dengan mengutamakan 3 sub bidang. Yang pertama adalah ide. Sebuah usaha atau bisnis kreatif akan selalu mengikuti dari ide dan gagasan dari para pelakunya. Yang kedua adalah kreativitas. Hasil atau produk yang diciptakan merupakan proyeksi dari kreativitas, talenta, dan intelektual para pelakunya. Dan yang ketiga, informasi. Karena usaha ini tergantung pada kemajuan zaman, sehingga diperlukan informasi yang seluas-luasnya mengenai teknologi dan tren, sehingga menghasilkan produk yang beraneka ragam dan penuh inovasi untuk memenuhi kebutuhan para konsumen. Lalu, apa saja manfaat dari ekonomi kreatif itu sendiri? Manfaatnya ialah pertama, membuka lapangan pekerjaan. Kedua, menekan pengangguran. Ketiga, kompetisi dunia bisnis yang lebih sehat. Keempat, masyarakat menjadi lebih kreatif. Kelima, meningkatkan inovasi pada berbagai sektor. Keenam, memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan. Ketujuh, menciptakan iklim bisnis yang positif. Kedelapan, membangun citra dan identitas bangsa. 9, berbasis kepada sumber daya yang terbarukan. 10, menciptakan inovasi dan kreativitas yang merupakan keunggulan kompetitif suatu bangsa. Dan 11, memberikan dampak sosial yang positif. Selanjutnya, ekonomi kreatif memiliki 16 subsektor sesuai dengan minat dan bakat individu untuk mengembangkan kreativitas masing-masing. Yang pertama adalah aplikasi dan game. Seiring dengan semakin meningkatnya penetrasi smartphone di Indonesia, industri pengembangan aplikasi dan game di tanah air pun semakin meningkat. Beberapa pengembang aplikasi dan game baru muncul. Di sisi lain, ini masih mengalami beberapa kendala seperti sedikitnya minat investor sektor ini. Selanjutnya, film dan animasi. Industri perfilman saat ini sedang mengalami perkembangan yang positif. Berbagai judul film silih berganti, menghiasi layar bioskop Indonesia. Animasi juga menunjukkan perkembangan yang positif. Kita bisa melihat munculnya serial animasi di televisi nasional. Selanjutnya adalah musik. Musik merupakan industri yang sangat dinamis. Perkembangan terbaru saat ini di dunia musik adalah semakin banyaknya platform pembelian musik digital yang mudah dan murah, sehingga mengurangi aksi pembajakan. Selanjutnya adalah desain interior. Menurut Backcraft, selama 2 dekade terakhir ini, sektor desain interior menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Penggunaan jasa desainer untuk merancang interior hunian, hotel, hingga perkantoran pun semakin meningkat. Apresiasi masyarakat terhadap bidang ini pun juga semakin baik. Namun, ada beberapa hal yang masih perlu menjadi perhatian dalam proteksi terhadap para pelaku kreatif desain interior. Selanjutnya adalah desain produk. Hasil dari subsektor yang satu ini sering kita jumpai sehari-hari. Ada tangan-tangan terampil dari desainer produk yang mengkreasikan sebuah produk dengan menggabungkan unsur fungsi dan juga estetika, sehingga memiliki nilai tambah bagi masyarakat. Selanjutnya adalah fotografi. Perkembangan industri fotografi didukung oleh minat anak muda yang sekarang semakin tinggi terhadap dunia fotografi. Tingginya minat tersebut disebabkan karena semakin berkembangnya sosial media dan harga kamera yang semakin terjangkau. Selanjutnya adalah arsitektur. Arsitektur sebagai salah satu subsektor ekonomi kreatif memiliki peranan yang penting dari sisi kebudayaan dan pembangunan. Dari sisi kebudayaan, arsitektur mampu menunjukkan karakter budaya bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dari sisi pembangunan, jelas arsitektur berperan dalam perencanaan sebuah pembangunan kota. Selanjutnya adalah periklanan. Periklanan merupakan suatu penyajian materi yang berisi pesan persuasif kepada masyarakat untuk mempromosikan produk ataupun jasa. Selanjutnya adalah desain komunikasi visual.
Desain komunikasi visual atau yang sering disebut dengan DKV merupakan ilmu yang mempelajari konsep komunikasi dengan memanfaatkan elemen visual sebagai cara untuk mencapai tujuan tertentu. Desain komunikasi visual memiliki peranan penting dalam mendukung pertumbuhan bisnis. Selanjutnya adalah penerbitan. Industri penerbitan berperan dalam membangun kekuatan intelektualitas bangsa. Meskipun pangsa pasar industri ini tidak sebesar sektor yang lain, namun industri ini punya potensi yang tidak kalah kuat. Industri penerbitan terus berupaya untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Selanjutnya adalah fashion. Fashion merupakan subsektor ekonomi kreatif yang berjalan sangat dinamis. Berbagai tren fashion bermunculan setiap tahunnya karena inovasi dan produktivitas desainer. Saat ini, fashion menunjukkan peningkatan daya saing yang cukup signifikan di tingkat global. Selanjutnya adalah seni pertunjukan. Indonesia merupakan negara yang kaya akan seni pertunjukan. Kesenian ini hadir sejak lama dalam bentuk wayang, teater, ludruk, tari, dan masih banyak lagi. Kesenian tersebut menyebar ke seluruh Indonesia dengan ciri khasnya masing-masing. Selanjutnya adalah kriya. Kriya merupakan segala kerajinan yang berbahan kayu, logam, kulit, kaca, keramik, dan juga tekstil. Indonesia sendiri merupakan negara yang kaya akan kerajinan seni kriya. Hasil kerajinan tersebut, selain untuk pasar domestik, banyak juga yang ekspor ke luar negeri. Selanjutnya adalah televisi dan radio. Di tengah arus informasi digital yang kian masif, televisi dan radio masih menunjukkan eksistensinya. Peranan kedua industri ini pun cukup besar, dengan nilai mencapai 3,17% dari produk domestik bruto atau PDB. Selanjutnya adalah kuliner. Kuliner memiliki potensi yang kuat untuk berkembang. Data dari Badan Ekonomi Kreatif menyebutkan bahwa sektor ini menyumbang kontribusi 30% dari total sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Beberapa hal yang menjadi perhatian pemerintah yaitu akses satu pintu, bantuan bisnis dan perizinan, hingga pendampingan hukum dalam proses pendirian usaha. Dalam membuat ekonomi kreatif, terdapat 3 proses. Pertama, ketahui dahulu minat dan keterampilan. Kedua, membuat ide atau kreativitas dari hasil pemikiran. Dan ketiga, melakukan pemasaran terhadap produk ataupun jasa. Di Kelurahan Manggar tercatat sebagai kelurahan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di Kota Balikpapan Timur. Tercatat pada tahun 2017, Kelurahan Manggar memiliki rukun tetangga sebanyak 70 dan juga kepala keluarga sebanyak 14.858. Selain itu, di bidang industri makanan di Kelurahan Manggar memiliki 98, diikuti oleh industri anyaman sebanyak 15. Balikpapan, khususnya daerah Manggar, memiliki potensi kelautan yang sangat besar dan dapat menjadi modal bagi pengembangan pariwisata dan pendapatan asli daerah. Berkembangnya sektor ini akan membawa dampak pada industri-industri terkait seperti hotel, rumah makan, biro travel, dan UKM di daerah-daerah kunjungan wisata karena dapat memproduksi dan menjual barang-barang cenderamata ataupun souvenir khas daerah Balikpapan. Pemanfaatan pantai pesisir dalam berbagai budidaya kelautan yang dikemas atau dikreasikan untuk daya tarik wisatawan yang ingin terjun langsung mengetahui cara budidaya kelautan beberapa spesies laut dapat menjadi referensi menarik bagi wisatawan pula. Pemanfaatan lahan pesisir dengan membangun galeri-galeri atau museum bahari akan menambah tingkat pariwisata dari segi pendidikan bagi anak-anak sekolah dan wisatawan yang lainnya. Sekian penjelasan mengenai ekonomi kreatif. Semoga kita semua bisa mengembangkan ekonomi kreatif untuk kemajuan Kota Balikpapan. Terima kasih, sampai jumpa.